Oke, thank you. Mudah-mudahan masuk das. 290. 91. 291. Lagunya apa besok pagi? Oh, gitu. Orang yang minum. Selamat datang. Sudah jam 12, waktunya kita meluncur ke Yogyakarta untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Sudah sampai Jakarta, kita transit dulu sebelum pindah ke Yogyakarta. Terima kasih Jambi. Gimana kesan-kesannya Mas Ega? Jambi panas. Jambi sumuk tapi ngangeni. Kamtis-kamtisnya gimana? Kamtisnya. Wah, keren, asik. Spektakuler sekali. Gilonian pokoknya, mantap. Keren. Mantap. Nginepnya di masjid-masjid kami, Mas. Luar biasa. Kangennya terbati, Mas. Ya. Udah bertahun-tahun, Mas. 9 jam perjalanan, kurang lebih. 9 jam? Ya, ini baru 2 kali sama yang di Palembang kemarin. Jadi mereka tuh memotivasi lah bandnya, Mas. Lagu-lagunya pun juga memotivasi, apalagi album Skantide. Baru ini Mas, mulai jadi kamtis semenjak nonton Das. Khususnya di Merangin banyak, Bang. Kami subscriber Das, Mas. Di Bangko masih Kabupaten Merangin Jambi. Jambi juga? Iya, masih Jambi. Berapa jam dari sini? Dari 5 sini jam. 6 jam lah, 5 jam. Jauh juga ya? Iya. Naik apa? Jalan lagi? Motor, Mas. Motor. Naik kuda. Oh, budaya ini? Iya. Sukses untuk Endang Sukamti, semoga terus mengajarkan Dos University juga ya. Banyak yang suka, ya sama rata-rata gara-gara Das. Kawan-kawan aku ya gara-gara Das mulai suka sama Sukamti. Thank you Mas Erik udah mau ke Jambi ya. Generasi muda yang cinta tanah air. Suwun wis tekon yang Jambi. Suwun banget, Mas. Suwun Sering, Mas. banget. Baik-baik, mereka ramah-ramah. Kita pertama ke sana udah diajak jalan-jalan aja. Paginya, siangnya. Oh yang itu kecemplung kalian itu? Iya. Bukan kalian itu. Apa itu? Beletrok. Gua aku gatut tuh. Yuk. Kamu ini aneh-aneh aja. Oh. Dijal ke. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo, ini loh. Udah tinggal aja sandalnya. Ya nggak bener, informasinya nggak bener di LCD itu. Kita seharusnya kan kita berangkat 16.20. Di LCD itu ada tulisan 18.35 on schedule, mata. Ya harus yang bener dong, kalau delay tulis delay. Terus nyatanya dia langsung nih on schedule loh. Sesuai jadwal ya. Nyatanya langsung di-announce-kan maaf. Ya minta maaf. Oh iya. Minta maaf, Pak.
Tara, sudah sampai Jogja. Jam 10:30. Satu-satunya hal yang menyenangkan di perjalanan adalah banyak bertemu penonton setia Das. Usaha apa sekarang? Aku usaha jualan pakan ternak, Mas. Pakan ayam sama pelihara ayam petelur. Oh itu. Jarang anak muda bertani. Sakjane aku akuntansi, Mas. Mung aku apa ya pindah jalur ibaratnya aku manajemen petani. Ngancani peternak ya, Mas. Nonton Das tadi? Nonton dasnya dari awal sampai terakhir aku yang jenengan ini mau sewa sawah, numpak helikopter. Dan gak sedikit dari mereka yang bilang, aku tuh jadi kamtis baru setahun. Ada yang bilang, aku jadi kamtis baru 3 bulan. Yang intinya banyak juga teman-teman yang jadi kamtis gara-gara nonton Das, gara-gara nonton The Story of Sukamti Day, gara-gara nonton Gerambi Kampis, gara-gara menikmati karya-karya Endang Sukamti di luar musik. Buat aku ini merasa goal, merasa tujuan kita bikin video, bikin movement video ini goal. Jadi kamu yang di sebelahku, kamu ngerti gak kaos yang kamu pakai itu? Apa? Nah, yang nggak kamu tahu adalah hari ini tepat setahun Das, Diary of Eric Sukamti. Gimana, kamu mau ngasih aku Metro lagi? Tepat setahun, tanggal 1 Agustus. Sedikit review biar kita semua bisa diingat, biar teman-teman yang baru bergabung nonton juga tahu. Das itu ada sebenarnya melanjutkan dari program Endang Sukamti di Gili Sugap, program dokumentari pembuatan album Endang Sukamti yang diupload setiap harinya. Yang intinya adalah ini bagian dari service our community, mendokumentasikan dan sharing. Di satu ketika sekarang ini sudah ada tren baru tentang video yang namanya vlog. Sebenarnya di episode ini aku juga sudah menjelaskan apa itu YouTuber, di mana letak posisinya YouTuber, dan di mana vlog, dan di mana Das, gitu, beserta deskripsinya. Mungkin karena trennya sedang in banget, ngehit banget yang namanya vlog, agak seperti bias gitu. Semua video, semua tipikal video, semua karya video yang diupload personal selalu dikatakan sebagai vlog. Nah, kemarin itu aku juga sempat galau, apakah benar yang aku bikin ini vlog? Karena waktu kita bikin, kita nggak ngerti itu vlog atau enggak. Dan kita bikin kan memang tujuannya untuk Kamtis Family, untuk band, untuk Endang Sukamti. Sampai-sampai sekarang ini kalau contoh kemarin aku ke mana itu, pasar apa? Pasar Kangen, ketemu sama temen, Mas lagi bikin vlog ya? Atau kadang-kadang Mas nggak bikin vlog, itu aneh, karena sebenarnya Das itu ya Diary of Eric Sukamti, dimana aku berkunjung ke Pasar Kangen memang bersama keluarga mau menikmati Pasar Kangen. Das hadir sebagai dokumentasinya, termasuk dengan Sukamti Day. Sukamti Day itu ada bukan karena kita bikin demi sebuah konten Das, terbalik, justru Endang Sukamti manggung, Das hadir sebagai dokumentasinya. Nah, kebetulan aku punya teman baru. Beliau adalah blogger senior. Halo. Wah, asik. Jika mau nonton. Oke. Ya. Oke, selamat sore ya negonmu ya. Selamat sore Mas Eric Sukamti. Saya adalah seorang kamtis yang tinggal di Sydney gitu. Saya cukup Anda itu menurut saya sangat beda gitu. Setelah eranya Silal Seven, Jigostik, ngerti Endang Sukamti, jebret. Nah, yang satu hal yang saya cukup terkesan itu ketika Anda bilang bahwa Endang Sukamti Jogja itu bisa sebesar karena
orang-orang kayak Silon Seven, terus Endang Sukamti tetap ada di Jogja. Iya. Kenapa tetap di Jogja itu kenapa? Lah kalau mereka pergi kan aset kita berkurang. Yang sebenarnya beliau itu mau menginterview aku. Nah kesempatan toh gantian balik tak interview karena aku juga butuh ilmunya. Vlog sama blog itu kan hampir mirip, bedanya blog menulis, vlog itu blog dalam bentuk video. Saya profesi utamanya IT consultant. Tiap hari saya berhubungan dengan development segala macam seperti itu. Tapi ketika saya bicara soal blog, orang bilang saya blogger, saya nggak masalah. Yang paling penting adalah kalau di sana ada blogger berbayar, saya milih nggak berbayar, pro bono. Nah, bagaimana membuktikan supaya kontennya lebih bagus? Nah, itu tantangan setiap hari, bro. Jadi kalau menurut saya mau dibilang Mas Erik itu YouTuber atau vlogger, kenyataannya emang bermain di ranah itu. Tapi masalah uang yang didapat itu kecil atau besar, apakah tujuannya itu kan hanya Mas Erik sendiri yang tahu. Kalau saya simple seperti itu, nggak peduli orang lain ngomong gitu. Yang penting jalan terus, jangan berhenti, Bung. Honestly to say, don't stop. Karena itu apa ya? Akan membawa ini loh. Ketika kamu bermusik gitu, batasanmu kira mau bait, refrain. Tapi ketika kamu bikin das, batasanmu ini tidak berbatas. Gue bisa menginspirasi. Masalahnya ada orang yang nggak suka dengan musikmu, walaupun liriknya bagus ya loh. Tapi ketika ngomong bicara konten dasmu, wah gue dasmu tenan. Apik banget soalnya, bener-bener aku nggak bohong, tapi sangat-sangat respect dengan konsistensi, karena aku selama ini nyari sparring partner loh. Sopo kira-kira blogger Indonesia yang iso ngalahin aku. Sorry, aku bukannya ngomong-ngomong apa-apa, tapi dari konsistensinya aku belum menemukan itu. Tapi ketika aku melihat das, itu jos. Lah apa alasanmu kok nggak mau berbayar? Alasanku nggak mau berbayar gini, nah ini lucu. Tahun 99 saya punya hobi web design. Tahun 2000 hobi itu hancur karena jadi profesi. Saya nggak punya passion lagi untuk bikin desain web. Setiap desain yang jadi algojo adalah klien. Kalau klien nggak suka, walaupun saya suka harus saya buang. Nah, saya punya hobi satu lagi, yaitu hobi menulis. Ini hobi warisan simbah saya di Klaten. Saya hobi menulis itu dari kecil, kemudian diaktualisasi melalui Gudeg.net, kemudian melalui blog. Kalau saya menerima bayaran, saya tidak akan bisa menulis dengan kesadaran bahwa ini adalah hobi. Tapi saya akan menulis dengan harapan bahwa aku harus bayar, saya ada yang bayar. Dan itu tidak mengenakan. Aku bukannya belum pernah. Aku pernah sekali. Saya jadi blogger sebuah media internasional yang ada di Indonesia. Dan itu tidak mengenakan, sama sekali tidak mengenakan. Dan aku cukup 6 bulan aku keluar. Nggak mau, saya ngeblog kayak sekarang aja. Saya nulis semau saya, batasan saya hanya undang-undang ITE. Wis mengwidak. Jadi sebisa mungkin saya tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain tidak senang, saya bebas. Merdeka berkarya itu kayak lagunya situ. Okay. Itu Bung. Iya. Inspiratif kok, inspiratif. Apik. Aku yakin aku nek diparingi umur dawa dolan ning Jogja aku mesti dolan karo kowe. Asik. Ya sudah. Kalau gitu tak tunggu di Yogyakarta. Oh pasti ya. Bro, pasti ya jikir. Nah, dari obrolan itu aku tarik kesimpulan, memang tidak penting orang anggap ini vlog atau bukan. Yang terpenting adalah tujuannya. Nah, yang menyedihkan adalah beberapa teman yang tidak tahu dan menganggap gas itu sebuah vlog. Jadi ada yang beranggapan aku tuh terlalu sibuk ngurusin vlog yang diterbitkan setiap hari, sampai-sampai lali mengurus, tidak fokus dengan band. Nah, itu yang menjadi tuslah atau tidak sinkron atau apa namanya ya, bertentangan. Ngeband itu tidak hanya main musik untuk sekarang ini ya, ini salah satu bentuk
usaha dari sebuah band, terutama band daerah yang jauh dari media. Jadi sudah menjadi kewajiban setiap band. Kalau kalian ingat video ini, bisa dibilang awalnya Endang Sukamti itu bikin konten video untuk YouTube bukan semata-mata untuk cari uang, tapi untuk survive. Di sini sudah jelas apa yang dibuat Endang Sukamti dengan video movementnya adalah untuk survive, untuk tidak tergantung dengan TV. Untuk itu kita bikin media sendiri. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan kita dan saking fokusnya gitu. Endang Sukamti bikin Story of Sukamti, Bung Dori bikin Grafikantis, aku bikin Das. Semuanya sudah ada segmennya sendiri-sendiri yang intinya adalah service our community. Dengan cara seperti ini tuh Kamtis nggak lagi dipandang sebelah mata, karena Kamtis sudah bisa masuk ke semua segmen. Orang-orang yang nggak tahu Endang Sukamti jadi tahu Endang Sukamti. Ya bonusnya adalah syukur-syukur ada efek lain. Kalaupun kalian nggak jadi Kamtis Family atau bukan Kamtis Family, minimal energi positifnya tersalurkan. Jadi tayangannya ada manfaatnya. Contohnya dengan program bikin Das University, ini sudah memaknai Das menjadi sebuah tontonan yang sangat berguna, karena tidak hanya menjadi hiburan tapi juga menghasilkan sebuah manfaat buat orang banyak. Tanpa ada salah satu yang dirugikan, aku juga nggak dirugikan, kalian yang nonton juga nggak dirugikan. Kita sama-sama bergotong royong mewujudkan mimpi melalui Das. Jadi ini efek lain. Di episode ini juga sudah aku katakan kenapa kita sebagai kreator, nggak cuma band ya, harus mempunyai video dokumenter semacam ini. Tujuannya satu, sebagai archive. Arsip aja kenapa toh Indonesia gitu? Ya biar keren toh. Dan pertama adalah arsip. Ya, seperti yang kalian lihat, kenapa Das aku bikin sangat serius sekali, dari editingnya, dari tata ceritanya, dari penyajiannya. Karena ini adalah sebuah harta karun. Harta karun buat anak cucu kita, generasi berikutnya. Terutama, gak usah jauh-jauh lah, terutama anak-anakku sendiri, biar mereka tahu, wah kayak gini tuh Daddy tuh. Jadi mereka malu kalau nanti mereka mengeluh. Dari situ juga generasi selanjutnya juga bisa mempelajari, sehingga mereka juga tidak usah ikut berdarah-darah, biar mereka ambil hikmahnya saja, nggak usah ikut-ikut coba-coba. Energinya bisa dimanfaatkan untuk yang lain dengan nonton Das. Yang kedua, dari proses yang dibuka itu bisa menular ke kreator-kreator yang lainnya. Yang ketiga, itu akan menaikkan brand value. Nah itu yang nggak bisa dihitung harganya. Jadi kenapa Das masih bisa ada sampai sekarang ini? Karena worth it. Worth it, aku lembur itu semuanya worth it. Kalau aku menetapkan diri sebagai YouTubers, itu akan tidak worth it, karena pendapatanku tidak seimbang, tidak balance dengan lemburku. Sama lemburku, mending aku nyanyi wae kampung. Dari situ juga generasi selanjutnya juga bisa mempelajari, sehingga mereka juga tidak usah ikut berdarah-darah, biar mereka ambil hikmahnya saja, nggak usah ikut-ikut coba-coba. Energinya bisa dimanfaatkan untuk yang lain dengan nonton Das. Tujuan terakhir yaitu seperti yang sudah aku presentasikan zaman dulu di episode entah kapan itu, adanya Das adalah sebagai trigger, penggerak, waktu timur terus, pemicu, pematik. Dan dengan cara seperti inilah kita bisa merdeka, bisa mandiri, bisa memperjuangkan apa yang kita percaya. Aku sendiri sebenarnya nggak ngerti
teori mutlak, deskripsi mutlak vlog itu seperti apa, syaratnya seperti apa. Yang jelas dari pengamatan melihat beberapa vlogger yang mengaku memang dia bikin vlog, ya aku melihatnya seperti live report. Sekarang saya sedang ada di sini melakukan A, B, C, D. Ya, enjoy guys. Aku serahkan kepada kalian semuanya, tergantung persepsi masing-masing. Kalau memang ini harus dikatakan vlog, monggo. Kalau ini harus dikatakan das, aku akan sangat senang sekali. Terima kasih. Selamat ulang tahun semuanya. Terima kasih bersamaan kita dalam setahun ini benar-benar berarti. Semoga bisa menjadi manfaat buat semuanya. Tak ada kado istimewa karena tak ada biaya, karena sekarang bukan tanggalmu. Kiri sebelumnya haruslah makan, maka barulah kita mendoakan. Hanya itu yang bisa ku berikan. Terima no? Wah, bahasa Inggris lagi. Happy birthday to you.